Ini Pak Jani, dan hot isunya sekarang ini kan tentang SKB. Di Jawa Timur ini ada jalan nasional Yes. yang panjangnya itu 2.356 km. Ya, Ya. macet di Sidoarjo, ternyata di scraping di ini. Salah satunya ngejar itu. Lah terpaksa panjenengan yang punya truk ini diminggirkan dulu sementara. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore, di sini ada Pak Arjani dari Dinas Perhubungan Jawa Timur. Selamat datang di podcast Alfi Jatim Rumah Logistik. Dan di sini juga ada senior kita atau kita sudah pembinanya Alfi Jatim, Bapak Dewo. Selamat datang Pak Dewo. Selamat Sore. Dan ini rekan-rekan Alfi Jatim dan rekan-rekan Alfi di seluruh Indonesia. Kita juga patut bersyukur bahwa hari ini ada sesuatu yang dari Perhubungan Jawa Timur bisa mampir ke tempat podcast kami. Ini termasuk perdana ya Pak, ke tempat kami ya. Yang penting saya selalu Pak Arjani ya. Alhamdulillah. Dan Pak Dewo di tengah-tengah puasa ini kan harus semangat selalu ya. Gitu ya Pak. Ini kan kita mau mendekati Lebaran, dan memang nggak hanya bicara pemerintah, nggak bicara penumpang aja, tapi di asosiasi kita ini kan, atau kita lebih spesifiknya di angkutan barangnya. Kalau dari sisi Pak Dewo sendiri yang selama ini sudah mengalami berbagai tahun ya Pak, mengalami, dan apalagi kita habis pandemik ini. Nah ini kan menurut Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini harus tahun ini kayaknya ningkatnya luar biasa. 2 tahun orang kemarin sempat ketahan, ini sekarang lah ini kan harus disesuaikan dengan arusnya, bersinggungan dengan arus kita Pak, arus barang kita. Ya mungkin kira-kira seperti apa Pak Dewo sebelum Pak Dewo selama ini mengalaminya ini, itu sekarang ini gimana sih Pak pandangan Pak Dewo untuk kedepannya ini, untuk besok itu gimana sih, sebelum nanti saya bertanya ke Pak Arnya nih. Ya, masalahnya memang kita sebagai masyarakat logistik ya, tentunya kepentingan umum itu kita dahulukan ya. Utamanya kepentingan daripada kebutuhan masyarakat pada umumnya maupun masyarakat produsen pada umumnya. Dan ini sangat mendesak dan sangat diperlukan kelancaran dan kecepatannya. Yang pertama itu. Yang kedua ya tentunya mereka mengharapkan cost-nya itu ringan. Cost-nya ringan ya Pak ya? Ya, cost-nya ringan. Pasti. Dengan adanya SKB ini, kalau memang betul kita tidak bisa jalan sama sekali, itu dampaknya sangat besar. Pertama kepada cost, kedua juga kepada kebutuhan masyarakat, apalagi pabrik yang memang sudah bahan bakunya sudah mendekati zero ya, sangat dibutuhkan. Dan tentunya berdampak juga mungkin terhadap perdagangan luar negeri umumnya, partner kita yang di luar negeri ini kan barang tidak bisa keluar segala macam kan ya. Pengaruhnya global juga ini. Betul, masalahnya di situ, dan itu juga ya, meskipun mereka menyadari ya sebetulnya, tapi ini kita minimize lah sebetulnya supaya jangan sampai berdampak lebih besar. Itu saya kira. Baik Pak Dewo, terima kasih Pak Dewo. Saya juga tadi lupa Pak Dewo. Tadi sudah mengenalkan kedua beliau, saya sendiri nggak mengenalkan diri Pak. Saking semangatnya ini Pak. Rekan-rekan semuanya, saya perkenalkan, kebetulan saya Firesa Erik sebagai WKU Udara Pak. Dulu Pak, sekarang sudah jadi WKU organisasi Pak. Kebetulan di kepemimpinan Ketum BP Sebastian Wisono, saya ditampuk memang sekarang untuk merubah semua tentang organisasi yang ada di Alfi, dan bisa juga menumbuhkan teman-teman lain. Ini kan kebetulan salah satu di podcastnya ini juga
berharap juga bisa menginformasikan kepada teman-teman semuanya yang di luar selain anggota Alfi, masyarakat juga bisa tersampaikan kan gitu loh. Nah ini nyambung dengan Pak Aryani yang selama ini saya kenal beliau ini cukup memang getol sekali di Dinas Perhubungan atau Jawa Timur. Saya tadi menanggapi Pak Dewo, Pak, pertanyaan tadi seperti apa Pak tentang kelancaran arus barang yang akan dari pihak perhubungan untuk periode yang sekarang kan 2023 Pak ya. Monggo Pak Aryani. Ya, terima kasih Pak Erik. Pertama saya ingin jelaskan kepada masyarakat bahwa di Jawa Timur ini ada jalan nasional yang panjangnya itu 2.356 km. Jalan arteri kita yang jalan nasional besar-besar itu banyak 2.356. Ya. Kalau jalan provinsi itu 1.404 km, lebih pendek. Lebih pendek ya Pak. Yang provinsi di cabang-cabangnya. Siap. Nah dari cabang itu ada jalan kabupaten kota. Jalan kabupaten kota itu 35.755 km. 35.000. 35.000 lebih banyak Lebih jalan banyak, kabupaten. ternyata. Tapi jalannya lebih kecil-kecil. Iya. Nah, ya kan. Otomatis ada manage di situ. Yes. Kalau di jalan nasional ada kelas jalan dan lain yang bisa dilewati kendaraan kita yang dari Alfi yang mungkin untuk ekspor impor, untuk logistik dan lain sebagainya, dump truck dan semuanya. Nah, itu kita juga ada jalan tol di Jawa Timur ini kurang lebih 430 km. 430 yang termasuk yang 2 tahun yang baru ini ya Pak ya? Ya, termasuk yang baru. Ada lagi yang baru itu tambahan nanti sampai Gending. Oh sampai Gending ya? Ya, jadi nanti dari Probolinggo Timur kurang lebih 9,5 kilo lagi ada tambahan. Ini sekarang masih tahap fungsional. Oh tahap fungsional ya? Ya, dibuka belum operasi penuh. Dibuka nanti di Lebaran ini? Lebaran tanggal 16 uji coba. Oh uji coba, baik. Ya, baik. jadi tanggal 16. Ya. Nah, besok kita lagi cek kesiapannya di sana seperti apa. Baik. Ya. Dari kondisi itu, dari sisi kemantapan, kekuatan, kemampuan dan lain-lain untuk jalan nasional yang 2.397% itu kondisinya sangat bagus. Oke. Yang jalan provinsi kurang lebih 87% kemantapannya. Oh 87 sudah mendekati ya Pak? Ya hampir sama, selisih 10 poin. Ya, ini yang mungkin perlu gambaran masyarakat. Nah, di dalam penyelenggaraan itu kita berusaha memastikan agar jaringan distribusi bisa lancar dengan kemampuan daya dukung, kemantapan dan lain-lain, sehingga beberapa hari yang lalu sempat ada masalah di tol ya, macet di Sidoarjo, ternyata di scrapping di ini, salah satunya ngejar itu. Makanya agak terganggunya kemarin arah Sidoarjo ya penyebabnya untuk persiapan Lebaran ini. Persiapan Lebaran. Jadi posisinya nggak bisa di overlay tapi di scrapping supaya rata kanannya. Tetap di aspal. Itu yang perlu kita sampaikan. Ya. Siap Pak Yani. Berarti misalnya setelah infrastruktur di Jawa Timur khususnya, berarti pemerintah sendiri sudah memperhatikan dengan tingkatan-tingkatan sudah pencapaian bahwa persiapan untuk tahun 2023 ini sangat diperhatikan sekali. Nggak hanya arus penumpang, tapi arus barangnya juga diperhatikan. Terus ini Pak Jani, dan hot isunya sekarang ini kan tentang SKB, surat keputusan bersama. Ini yang membuat rekan-rekan semuanya istilahnya apa? Waduh, ini kalau istilahnya ketum saya di grupnya juga di Alfi juga. Ini kuping ini juga panas, melihat itu tangtong. Tapi memang ini kan memang bersama ya. Ya, saya juga kepingin juga mendapatkan harapan juga penjelasan dari Pak Aryani seperti apa sih untuk yang disampaikan bersama ini untuk tidak menjadi pemikiran sendiri teman-teman yang ada di lapangan gitu Pak. Monggo Pak Aryani. Ya. Terima kasih. Jadi SKB ini diterbitkan tanggal kalau nggak salah tanggal 5 kalau salah. 5 April Pak. 5 April. Ya, 5 April. 5 April 2023 kemarin. Ya. Jadi kita ini ada tadi sudah saya sampaikan 2.300 jalan nasional, 1.400 jalan provinsi. Kita ini kadang-kadang sudah panik dulu. Ya. Kita ada di SKB Dirjen Perhubungan Darat, Korlantas, kemudian PU Bina Marga. Kita ini ada pengaturan manajemen lalu lintas
yang memang tadi disampaikan oleh Pak Dewa, prioritasnya memang untuk penumpang dulu. Betul. Nah, kedua adalah barang. Betul. Dalam proses itu otomatis dibuat kebijakan. Ya. Satunya pembatasan operasi, bukan pelarangan sebenarnya, pembatasan. Pembatasan operasi. Jadi di SK ini di butir kedua, diktum kedua ada pembatasan, bahasa pembatasan. Itu untuk kendaraan besar-besar. Yes. Ya, truk besar, pokoknya yang di atas jumlahnya JPI-nya adalah 14 ton. Ya, 14 ton. 14 Betul, ton. Pak. Tronton single pun yang besar itu 16 ton. Itu Di atas ya, dua. sumbu di atas 2 atau sumbu di 3 atau lebih. Ya. Jadi kalau sudah 3 nggak boleh. Betul. Nah, Oke. 2 pun kalau JPI-nya di atas 14 nggak boleh. Nggak boleh. Artinya hanya kol diesel kelas itu yang boleh. CDD kalau diesel ya. Nah, CGG, Kanter, segala macam Iya. yang ke bawah ya. Sekelas itu. Kalau tempelan dan lain nggak boleh. Terutama hasil galian, tanah, pasir, batu, bahan tambang, bahan bangunan dan lain sebagainya. Itu nggak boleh operasi. Itu secara normatif umum. Sudah wajib ya, Pak. Ya, tetapi ada kelanjutannya dibaca di butir ketiga. Yes. Ya. Pembatasan operasional barang dimaksud sesuai butir 2 tadi itu berlaku di jalan tol dan jalan non tol. Yang di Jawa Timur disebutkan ya, untuk yang jalan tol. Ini kita lihat koridornya. Ya. Itu dari Ngawi Kertosono otomatis yang Mojokerto ya. Mojokerto, Ya, Mojokerto, Surabaya, masuk Surabaya Gempol Gempol. ke selatan ya, Pasuruan, Probolinggo, Probolinggo. sampai atas Probolinggo. Ya. Tol di masa itu, ini ada tanggalnya sebelumnya. Ini kalau pas arus mudik, tanggalnya itu tanggal 17 pukul 16.00 sampai 21 pukul 24. Ya. Artinya kalau pukul tanggal 17 sebelum tanggal 16 masih boleh. Oke. Ya. Ya. Betul. Kalau setelah tanggal 21, berarti tanggal 22 22. boleh. Oke. Iya kan? Ya. Nah, arus baliknya sama di tanggal 24, Betul. berarti antara 22 sampai 23 boleh Boleh jalan. Kalau 24 pukul 00 sampai dengan Rabu 26 pukul 8, enggak boleh, Lagi. ya kan? Balik ke periode kedua tanggal 29, artinya tanggal 27 sampai 28 boleh, Boleh. ya kan? Sampai dengan 2 Mei. Jadi bukan penuh penutupannya. Berarti kan gini Pak Jani, kan kadang-kadang kita tuh lihat di aturan pertama dulu, seolah-olah ini semua saklek 2 minggu libur. Lah, padahal kalau ya. kita baca lagi, betul ada tanggal-tanggal yang masih kita bisa jalan ya. Iya. Berarti secara kita membacanya tidak boleh Sepotong-sepotong. sepotong-sepotong. Ya. Terima kasih nih Pak Anjani. Ya. Pencerahan bagi teman-teman semuanya juga bahwa kita kalau membaca sesuatu dengan adanya pencerahan ini kita bisa lihat berarti kita bukan libur total tapi Ya. kita masih ada jam-jam yang bisa kita jalankan kan Ya. gitu. Iya Pak Jani. Ya, jadi saya jelaskan lagi, lanjutkan ya. Lanjut Pak. Dari jam-jam itu memang ada yang wilayah kota misalnya, tapi wilayah kota Surabaya ini sudah declare sebenarnya bebas dari industri sehingga nggak ada truk besar masuk kota Surabaya. Oke. Nah, itu masalahnya ya. Itu kedua, kita ruas jalannya masuk ke ruas jalannya. Ada jalan tol tadi yang koridor penuh tadi ya. Ya. Ke timur Probolinggo, Sampai ke ke Malang, terus Malang. ke Gresik. Ya. Ini jalan tol pada tanggal itu. Pada tanggal itu. Baik. Kalau jalan tolnya bukan tanggal itu, berarti boleh. Jalan tol yang bukan tanggal itu Tanggal itu berarti boleh. berarti boleh. Oke. Ya, paham ya Pak? Paham, Ya. paham, Ya, paham. jadi tanggalnya itu tadi ada batasan. Nah, kalau lewat jalan tol, kalau di luar tanggal itu boleh, Oke. ya toh. Kalau di tanggal itu pada waktu itu ada muatan, nah itu bagaimana? Kita cek di jalan non tol. Nontol. Yang non tol ini hanya beberapa ruas. Ya. Jadi kalau dihitung kilometer, ini nggak sampai 10%-nya Pak. Nggak ada 10%. Ya, itu yang Ya, kita 10-20% lah kurang dari pahami ini. Ruas jalan yang anunya Di itu. Jawa ya. Timur ya Pak. Dari ini Jawa Timur ya. Oke. Nah, ini cuman ruas Pandaan Malang, Betul. ya. Pandaan ke Malang aja tuh. Pak? Pandaan ke Malang aja yang jalan arterinya. Ya, RT Karena aja. dulu sering macet di situ, ya. Karena itu naik kan gitu Pak. Ya, Ya, agak naik oke. posisinya. Ya. Kedua, Probolinggo Lumajang. Itu jalannya sempit Pak. Jalannya Ya, sempit, sempit. sebelah kiri kanannya Betul, ada betul. ada selokan, Iya. ada jurang ya Iya, kan. Iya.
jalan itu. Hari biasa Nah, aja hari sudah biasa. macet sekali. Ya, jangan lewat di situ lah. Kalau hari biasa ya macet wis. Betul. Ya. Pada tanggal itu. Pada tanggal itu ya. Di luar tanggal itu boleh. Ya. Artinya seperti itu kan. Oke. Nah, kemudian, nah ini Madiun, Caruban sampai Jombang saja, nggak sampai Mojokerto. Oke. Jadi yang ke barat Madiun, Madiun. karena apa? Lewat hutan itu yang belok-belok itu yang jalan Saradan itu Pak ya. Saradan. Ya, Nah, Saradan, ya kan. Caruban. Itu, Belok-belok itu sering itu Pak Dewa itu ya. Iya, Nah, itu macet karena apa? Jalannya sempit. Sempit, Nah, betul. salib-salib nggak bisa lewat, Betul, ya kan. betul. Jadi wis karuan jarang lewat situ kok. Oke. Kemudian ini Banyuwangi, Jember. Jember, Pak. Banyuwangi Jember Kecil. kenapa? Karena jalannya kecil terus lewat gunung. Kecil, Gumitir ya. Iya, kalau jalan lain, Gumitir. kalau misalnya tadi rutenya Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi yang lewat biasa, ya nggak apa-apa. Betul. Berarti rekan-rekan atau semua ini harus dibaca satu-satu biar kita memahami ya Pak ya. Iya. Jadi Berarti- kalaupun saya mau ngirim ke Banyuwangi misalnya ya, nah, apapun kendaraannya, ya Oke. toh, itu lewatnya Surabaya, jalannya jangan lewat jalan tol Ya. Ya. pada tanggal itu, Betul, misalnya ya. di tanggal itu, atau ganti tanggal lain, ya, lewat jalan arterinya, ya toh. Ini kan tidak ada. Ya. Yang sampai Banyuwangi, yang ada yang Probolinggo Lumajang. Jadi Ya. Surabaya, kemudian Pasuruan, Bangil, Pasuruan, habis Pasuruan Probolinggo, lewat pesisir utara, Posisi ya. utara. Kemudian Probolinggo terus ke Situbondo terus Banyuwangi nggak dilarang. Oke. Sebaliknya juga yang ke barat, misalnya ke Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, Tuban. Termasuk Gresik ya Pak ya. Nah, yang Gresik lewat nggak apa-apa, Nggak apa-apa, asalkan jalan biasa, Nontol. Non-tol. non-tol. Ya. Tolnya pun ini tol Surabaya Gresik. Memang Surabaya Gresik ini kan dua, ada ke Bomas sampai Manyar, ya Betul. semua nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau lewat jalan biasa, cuman masalahnya jalan biasa bisa nggak truk Ya. lewat, disesuaikan dengan lalu lintas di situ. Oke. Kalau sapi bisa. Nah, Oke. ini posisi yang tadi sering menimbulkan Miss, misinterpretasi. ya. Betul. Ya, ini di ranah teman-teman sendiri kan pengusaha tracking ataupun teman-teman driver. Ini mungkin nanti perlu edukasi dari masing-masingnya lagi ya Pak ya, pengusahanya. Tapi kalau saya mau tanyakan adalah dari teman-teman kepolisian Pak. Ini apakah juga takutnya Iya. pemahamannya ini nggak sama Beda. juga, beda. Ini yang kita mungkin apakah dari Dinas Perhubungan Jawa Timur juga menyampaikan nanti Pak juga kepada kepolisian ya, Polda Jatim ya istilahnya. Yang utamanya yang tadi saya juga sempat baca Pak Anjani itu juga sudah mengeluarkan. Sebenarnya dasarnya juga dari SKB. Itu sih Pak yang mungkin yang juga pemahamannya mungkin nanti bisa dibantu juga Pak Aryani dari Dinas Perhubungan juga persepsinya bersama. Gitu ya Pak Dewa ya. Iya. Itu. Jadi perlu saya jelaskan lagi terkait hal itu. Pertama, kita sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim. Tadi termasuk barusan kami selesai rapat juga dengan Pak Alek dari Polda Jatim. Siap. Yang prinsipnya sama, bahasa pemahamannya terkait hal ini. Ah. Nah, cuman memang kalimatnya kita dilihat di butir kedua ini ada pembatasan operasional. Ya. Kalimat pembatasan operasional, walaupun ini ada pengaturannya di tol non tol, ini memang polisi ini punya salah satu ketentuan represif atau diskresi. Ya. Ketika walaupun kita di jalan arteri, ya toh, ternyata jalan arteri kita ini banyak sepeda motor, Ya. banyak mobil Ya. saat itu. Lah terpaksa panjenengan yang punya truk ini diminggirkan dulu sementara, diprioritaskan yang punya kendaraan bawa bayi, bawa orang tua, macet itu kan kasihan. Terus truk kita nggak ada orangnya siapa-siapa, cuma truk barang, ibaratnya seperti itu. Jadi mohon kalau misalnya itu mohon dimaklumi, bukan berarti lu aturannya begini nggak dilarang nih, bukan itu ya. Saya menjelaskannya itu terkait bahasa pembatasan seperti itu. Berarti rekan-rekan juga nggak boleh bukan bicara sakal ya. Iya. Dengan aturan terus keras kepala. Iya. Istilahnya lihat situasi dan Situasinya kondisi. juga. Iya. Nggak boleh karena ya gitu membaca ini juga terus langsung ini Pak aturannya dari SKB-nya begini, itu harus jalan. Ya, kita juga lihat situasinya juga. Betul. Ya. Itu nggak Pak Dani Iya, Pak Dewa ya. Di lapangan yang tahu adalah dari pihak Polda. Nah, dari terus saya lanjutkan kepolisian. yang terkait di diktum keempat. Hitung kapan Nah, ya kan. Pengaturan angkutan barang diktum kedua tidak berlaku bagi bahan bakar minyak, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor, mudik balik, bahan pokok, beras dan lain sebagainya ini.
asalkan tadi sama semua. Ini kalau ini bebas lewat tol segala macam nggak apa-apa, Oke. nggak dilarang, murni bebas, dikecualikan dia. Ya. Dikecualikan ya. Nah, tidak dikecualikan terhadap larangan tadi. Ya. Ya, artinya dia boleh semua, Berjalan. boleh jalan. Arteri, semua arteri, tol semua tol. Hanya tadi kalimat yang dulu ada ekspor impor. Ini harus pinter-pinter lihat tadi batasannya tadi. Batasannya yang dari kolom diktum Diktum kedua. sebelumnya kedua, nah, yang barang kedua, kemudian diktum ketiga, ruas jalannya mana saja. Oke, berarti saya Itu ulang lagi milih. Pak Ya. ya. Berdasarkan rekan-rekan semuanya bahwa masih ada aturan yang kedua, ini poin keempat ya, bahwa ini masih ada yang berkaitan dengan 9 bahan pokok, Ya. bahan bakar minyak, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor ini ya Pak, Ya. mudik gratis. dan balik gratis. Ya. Jadi yang berkaitan dengan itu semua itu berarti masih boleh. Berarti kan kalau ekspor dan impor yang berkaitan dengan itu masih diizinkan. Gitu kan pengertiannya Pak? Bukan diizinkan Bukan itu. diizinkan. Ada Gimana, Pak? batasan. Kan di sini nggak ada. Oh, ada batasannya ya. Nah, Oke. termasuk dalam kata batasan tadi. Batasan. Kalau ini tidak masuk di pembatasan. Oke. Jadi yang ini tadi butir keempat tidak berlaku, ya. Tidak berlaku. Pembatasan tidak berlaku bagi angkutan ini. Oke. Ini saja. Nah, Siap. ini nggak ada ekspor impor. Ini yang jadi masalah Iya. kan di situ. Ya. Ya, Yang jadi rame kan di situ. Ya. Selama ini kan tersirat ya, Ah. tersurat ya di Tersurat. dalam SKP itu. Tapi Oke. sekarang ini tidak ada. Oke. Itu yang jadi Ah, Polemik, ya. polemiknya di polemik situ. bagi Ya. kita. Jadi sebenarnya kalimat ini di depan pun juga nggak ada larangan. Nah, kita lihat kembali ke diktum kedua. Diktum kedua. Baik. Diktum kedua ini tidak ada larangan ekspor impor untuk dilarang. Ini yang termasuk kendaraan yang dilarang apa saja. Termasuk barang yang dilarang. Mau muat apa? Di diktum kedua huruf E. Mm-mm. Ya. Ini galian tanah, pasir, batu, wis jelas-jelas lah ini. Iya, betul. Sirtu, bangunan segala Iya. macam. Terus hasil tambang, bahan bangunan, ya besi, beton dan lain-lain. Iya. Ini enggak boleh. Oke. Tapi ini kalau ekspor impor bagaimana? Enggak ada di sini, enggak ada larangan. Artinya ekspor impor itu boleh. Boleh. Cuman wujudnya, nah tadi harus pintar-pintar melihat jadwal. Ya. Oke. Nah, Poinnya melihat rekan-rekan jadwal di dan situ. rutenya. Ya, jadwal dan rutenya. Iya. Poinnya di garis bawah merah di situ. Iya. Poinnya ya Pak ya. Ya. Ya, oke. Itu Nah. Pak Dewa Jadi mungkin poin- ada nambahan dari dari Pak Dhani? Saya pun Atau- sudah secara teknis sudah membuat surat usulan ke Pak Dirjen Oh, sebenarnya Ya. terkait penambahan kalimat pengecualian ini untuk bisa dikecualikan bagi kendaraan ekspor impor. Tapi kami karena itu kewenangan di kementerian Ya. di pusat, kami hanya menunggu. Itu kapan Pak Anja nih bikin suratnya kepada Pak? Kita sudah kirimkan dari kemarin. Oh dari kemarin ya. Ya, sudah kita kirimkan ke sana. Ya, baik ke Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut. Yang mudah-mudahan ada tanggapan positif. Ya, ini teman-teman Pak Anjani dari mewakili di Jatim gercep sekali. Terima kasih Pak Anjani bisa terima menyuarakan juga rekan-rekan yang permasalahan ini menjadi nggak polemik aja di Jawa Timur, tapi ini ada solusinya gerakan. Nggak hanya bertanya aja Pak. Ya. Ini apa, tapi Pak Anjani langsung gercep langsung ke Dirjen. Ya. Terima kasih Pak Anjani untuk menyuarakannya ini meskipun nanti mungkin tetap pusat yang akan memutuskan. Ya. Paling tidak rekan-rekan di sini tidak bingung membacanya Ya. SKP ini secara gelondongan, tapi harus dilihat Ya. dibedah. Mungkin ada tanggapan Pak dari Pak Dewo? Ya, saya kira itu yang poinnya yang penting dari Pak Anjani. Karena terus terang, kalau dulu tersurat secara nyata disebutkan bahwa import ekspor boleh jalan. Kalau ini secara tersirat ya. Tersirat. Jadi pada dasarnya yang tidak diperbolehkan ini. Padahal untuk import ekspor tidak disebutkan sebagai pembatasan. Tidak pembatasan. Nah, ini yang perlu disikapi dan perlu dipelajari oleh rekan-rekan terutama untuk mendapatkan peluang-peluang waktu dan jalan yang bisa ditempuh. Saya kira itu. Gitu ya Pak. Iya. Siap. Dari Pak Anjani mungkin ada lagi kira-kira yang tentang SKP yang belum Terkait SKP saya kira itu. itu ya. Ya, Itu yang ya. poinnya di sana. Oke. Kira-kira Pak, misalnya fokus utama dari Dinas Perhubungan Jatim tadi untuk Lebaran ini apa yang mau ada disiapkan? Apakah memang ada posko kah atau seperti apa? Oh ya. Jadi kalau posko kita sudah pasti harus kita siapkan.
di seluruh terminal, di seluruh wilayah UPT, di kantor-kantor perhubungan baik pusat maupun provinsi, kabupaten, kota, kita siapkan posko semua. Bahkan posko terpadu juga dengan pihak-pihak kepolisian, ya toh. Yang perlu kami ingatkan adalah bagi kendaraan yang beroperasi tetap harus standar, memenuhi standar teknis, ya. Harus dirawat, jangan mentang-mentangin lebaran kalau sing periksa terus lalai, jangan sampai terjadi kecelakaan, ya kan. Kita ini korban, iya toh, kita kecelakaan kita tahun kemarin tuh 5.300 korban meninggal di Jawa Timur. Cukup tinggi juga. Jangan menambah daftar itu lagi, ya kan. Itu Pak, harapannya seperti itu. Jangan euforia nanti kita angkutan lebaran ini menjadi menambah tambahan korban kecelakaan. Tetap memperhatikan rambu-rambu, tetap mematuhi jumlah muatan. Bagi masyarakat umum, anggota Alfi dan keluarga dan lain-lain, kalau keluar kota juga dipastikan kendaraannya diservis dulu. Betul. Iya kan? Betul. Terus kalau capek ya istirahat. Betul. Nah, ini kadang-kadang langsung melean, pagi langsung jalan, langsung ini bawa rombongan. Betul. Muatannya juga disesuaikan, jangan banyak-banyak. Over dimensinya. Kadang-kadang bukan over dimensi, orangnya sudah over dimensi, muatannya bawa oleh-oleh dari kampung lah ini. Telo dari kampung ini beda, padahal di sini ada telo ya. Nah, ini bawa berkarung-karung akhirnya lah. Ini kadang-kadang kayak. Takutnya gini Pak, dengan adanya tadi kan pembatasan waktu ya. Mereka kejar-kejaran waktu. Sedang selesaikan jamnya lah. Ini betul Pak Anjani sampaikan. Jam istirahatnya kadang-kadang tidak diperhatikan para driver-driver ini Pak. Itu betul Pak, itu betul sekali. Memang kalau misalnya Pak ada kendala di dalam hal di jalan nanti Pak Anjani, itu kita bisa ngontak ke siapa Pak? Kira-kira Pak Anjani. Misalnya kendala dengan mungkin tentang pembatasan ini, itu nanti itu membuka hotline nggak? Sementara kita untuk hotline khusus belum ada. Tapi bisa dicek kita ada posko pusat di Disub Perhubungan, bisa ditanya di 108, poskonya Disub nomor berapa, nanti ada petugas yang akan melayani. Oke. Ya, secara pribadi saya pasti akan bantu, mungkin dari asosiasi ada kendala apapun pasti kita bantu. Dan yang perlu kita sampaikan, pos kesehatan juga semakin banyak. Kita sampaikan juga di jalan tol atau non tol, posko kesehatan di puskesmas terdekat, di rest area itu juga banyak. Manfaatkan itu. Rest area dan pos-pos kesehatan ada macam-macam di situ. Mungkin ada yang pijat gratis, ada yang servis gratis lah ini. Ada hal seperti itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, Pak. Kalau kita bicara tadi Pak nih, mentang-mentang Lebaran, terus kirim mati lah. Terus ini dipakai aja semuanya, tapi ini cara menindak yang nakal-nakal itu kalau dinas perhubungannya apa Pak metodenya Pak? Kita kan nggak ngomong, tadi sudah ngomong kita keselamatan, tapi menindak yang ini mumpung nggak ada yang ngawasi, truk nggak ada kirnya, wis muatan kok tak gas aja sudah. Lah ini ya gimana Pak caranya Pak? Kira-kira Pak? Ini kan bahasanya kalau seperti itu saya buka kartu, jadi tidak boleh. Ada cara-cara khusus ya. Ya kan? Gimana Pak? Trik ya. Salah satunya memang kita harus wajibkan semua yang terdaftar, kita ada sistem manajemen keselamatan. Secara digital, saya harapkan semua bisa ngisi semua. Dari situ kita bisa rekod, bisa tahu mana perusahaan yang menjalankan sistem manajemen keselamatannya ada atau yang tidak. Itu aja sudah tahu, ini jalan enggak, udah diperiksa enggak, kan gitu kita sudah tahu. Nah, hal-hal seperti ini masyarakat nggak sadar bahwa semua sekarang kita pantau semua online ya Pak. Online semua. Lah ini harapannya bukan untuk kami Disub saja, tapi keselamatan itu justru untuk masyarakat. Betul. Kami berusaha berjuang jangan sampai ada tambahan angka kecelakaan, angka korban. Itu untuk masyarakat, bukan untuk kita. Ya kan? Niatan kami adalah jangan sampai ada tambahan korban. Karena kalau ada korban menimbulkan kemiskinan baru di masyarakat. Betul. Jangan sampai itu terjadi. Nah, itu utamanya Pak. Ya, itu memang prioritas utama sih Pak. Saya juga kalau sekarang serba online semuanya, ya kita juga wajib rekan-rekan tidak boleh mengabaikan hal ini. Dan memang keselamatan utama dari segalanya. Ya, karena kan kita menyangkut tadi penumpang, barang, ini orang di rumah ini menunggu. Nah, itu yang utama. Kita berlebaran juga memberikan juga salah satu beribadah, tapi juga menyenangkan orang di jalan semuanya. Itu nggak Pak?
Saya coba sedikit menambahkan Monggo. aja. Tentunya dengan apa yang disampaikan Pak Anjani tadi, kita mengharapkan, terutama asosiasi mengharapkan supaya ada apa ya, kalau ada emergensi hal-hal yang bisa kita minta Tolong bantuan ke Pak Anjani atau stafnya yang mungkin bisa dihubungi atau dari asosiasi supaya ada penanganan lebih cepat gitu. Terima kasih sebetulnya. Terima kasih. Jadi yang sering perlu kita sampaikan yaitu ketika kita beroperasi di masa Lebaran ini, dekat-dekat apalagi di hari-hari Lebaran, itu spare part itu kan sulit. Ya, Betul. Nah, perlu diantisipasi di stok dari sekarang kalau misalnya masih operasi saat itu. Misal bannya yang sudah halus ya dari sekarang siapkan, jangan nunggu ganti oli, minyak dan lain-lain. Jangan pas lagi butuh hari hanya bengkelnya tutup kan. Kelihatannya sepele. Ya, toh. Itu sering nggak diperhatikan, Pak. Nah, itu kan. Betul. Itu yang perlu kami ingatkan. Oke. Mungkin kira-kira ada lagi Pak Dewo? Cukup ya. Cukup. Dari Pak Yani mungkin sudah ada Cukup, yang mau saya disampaikan kira ke rekan-rekan dan masyarakat pengguna barang, apa ada lagi yang mau disampaikan dari? Jadi yang perlu kami sampaikan, terbiasalah, ini ada anekdot di kita bahwa masyarakat kita ini belum terbiasa merencanakan perjalanan. Nah, dengan adanya SKB ini harus direncanakan perjalanannya. Kapan pelaksanaannya, harinya kapan, rutenya kemana, jalannya mana. Selama ini bebas-bebas saja, milih-milih diri aja. Lah, mungkin itu kami harapkan masyarakat bisa memahami karena demi kepentingan kita bersama, bijak dalam bertransportasi. Saya kira gitu. Pak Erik. Terima kasih rekan-rekan semuanya dan dulur-dulur Alfi Jatim dan seluruh Alfi di Nusantara. Ini kan temanya memang larangan dan keselamatan saat Lebaran. Ya, penting banget bagi kita hari ini momentum penjelasan dari dari Pak Aryani dari Disub Perhubungan Jawa Timur dan didampingi Pak Dewo selalu pembina bahwa kita harus mensyukuri bahwa aturannya dibuat bukan anak kepentingan seseorang ataupun golongan, tapi untuk semuanya masyarakat untuk berjalan dengan lancar semuanya, bahwa kita harus perhatikan semuanya. Dan sekali lagi Pak, terima kasih kedatangannya di podcast hari ini. Pak Dewo juga, terima kasih banyak dan mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu duet lagi dengan Pak Anjani dan Pak Dewo. Mungkin memberikan sharing terkait perkembangan tentang mungkin nanti safety. Pak Anjani membidangi dari safety-nya, ini bisa disampaikan. Kalau rekan-rekan masih ada pertanyaan, silakan nanti bisa menghubungi Disub atau Alfi, nanti bisa kita share hotline yang akan kita sampaikan, mungkin melalui nanti di IG Alfi atau Facebooknya Alfi, YouTube-nya Alfi. Jangan sampai ketinggalan dan selamat sore rekan-rekan, kita menjelang mau berbuka puasa. Selamat untuk kita semuanya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Tanjung Perak